di bawah. Oke. Selamat pagi. Eh, Makasih udah menyempatkan waktunya untuk diwawancarai saya pada malam hari ini. Selamat Kalau pagi. boleh tahu, Mas ini Cut, cut, namanya? cut, cut. Lu ngomong selamat pagi, tapi lu ngomong malam hari ini. Kenapa? Cut, cut. Lu tadi ngomong selamat pagi. Terima kasih telah datang untuk menghadirkan di acara malam hari ini. Oh iya, oke. Oke. Jadi terima kasih untuk meluangkan waktunya kepada Bapak di sini. Sebelumnya boleh perkenalan dulu nggak, Pak? Kalau boleh tahu. Boleh. Halo, nama saya Rian. Oke, Rian. Dipanggilnya apa? Mas Rian atau Kak Rian? Mas Rian aja nggak apa-apa. Oke, Mas Rian. Mas Rian ini kalau boleh tahu asli mana, terus tinggalnya di mana, umur berapa, dan sekarang kesibukannya apa ya, Mas Rian? Saya asli Bandung. Hmm. eh, Kelahiran tahun 2001. Masih mahasiswa sih. Cuman udah tingkat akhir. Sama kerjaan saya, kesibukan saya ya masih kuliah sama magang sih sekarang. Oh, kuliah sambil magang. Oke, gitu. Nah, Kak Rian nih, aku tuh pernah lihat kakak dan pernah dengar-dengar juga, dengar-dengar kakak ini pakai produknya Maxi Yamaha ya, Kak? Oh ya, betul. Saya Oh pakai ya, produknya oke. Maxia dari Yamaha. Nah, nah, Kak, udah berapa lama sih Kang pakai produknya Maxi Yamaha itu? eh Tahun ini tuh tahun ke 3,5. Ya, ini mah hari ini tahun ini tuh masuk tahun ketiga. Udah jalan setengah tahun juga, berarti udah 3,5 tahun. 3,5 tahun ya. Oh, berarti udah lumayan lama ya, Kak? Nah, Udah eh, lumayan lama. Kakak produk apa yang dipakai nih dari katalog Maxi Yamaha ini? Kalau yang saya pakai tuh produknya Yamaha Aerox tahun 2020 Oh, Yamaha Aeros tahun yang standar. 2020. Oke, oke. Nah, Kak, kakak di rumah punya kendaraan bermotor lain nggak sih, Kak, selain produk Maxi Yamaha gitu? Terus kakak lebih prefer yang mana nih? Yang Yamaha Aeros kakak atau mungkin produk yang satu lagi, Kak? Kalau saya lebih prefer yang saya sendiri juga sih, makanya karena saya di rumah juga emang cuma punya satu kendaraannya. Tapi emang dari awal prefer sama kendaraan yang saya beli yang Aerox yang 155 yang saya ini sekarang. Gitu. Oke, Kak. Jadi ini kan udah lumayan lama juga ya, 3,5 tahun. Nah, kalau boleh tahu nih, Iya, Kak, betul. alasan dan motif kakak mendasari membeli produk Yamaha Aerox ini tuh apa, Kak? Kalau aku boleh tahu. Sebenarnya tuh dari rekomendasi teman. Cuman di satu sisi setelah teman rekomendasi juga, saya juga masih ngelihat-lihat membandingin spek dengan motor yang lain dan produk yang lain. Dari lihat harga juga, terus lihat review orang-orang juga. Jadi sebenarnya dari banyak sih, dari banyak masukan dan observasi juga. Oh, jadi dari masukan teman-teman, begitupun juga dengan observasi dari kakak sendiri gitu ya, Kak? Ya, betul. Oke, nah, Betul. next, Kak. Em, Prosesnya waktu pertama kali beli produk Yamaha Aerox ini gimana sih, Kak? Kalau boleh tahu. Dari proses pembelian sampai datang barangnya. Mungkin dari sebelum pembelian juga, Kak. Dari sebelum pembelian sih, saya datang ke Yamaha-nya buat lihat-lihat aja, lihat produknya. Didampingin sama temen juga, sama yang ngerti kendaraan motor karena waktu itu saya masih awam. Terus ya selanjutnya untuk proses pembelian dan pengiriman ke rumahnya, kebetulan memang diurusinya sama orang tua Oke. gitu sih. Nah, next nih, Kak. Nah, kakak punya persepsi tentang produk Maxi Yamaha nggak sih, Kak? Kayak mungkin dari segi desain atau harga atau mungkin value for money atau sebagainya, Kak. Ada persepsi tertentu nggak, Kak? Sebenarnya kalau dari segi desain, eh, desain motor itu kalau menurut saya nggak perlu yang terlalu aneh-aneh. Cuman untuk yang saya beli emang sesuai yang saya suka sih dari bentuknya juga. Terus kalau untuk dari persepsi value for money, menurut saya itu produk yang saya beli Aerox 155 cc tahun 2020 itu udah worth it banget untuk value yang segitu. Kenapa? Hmm, Karena di satu sisi nyaman juga, saya pakainya awet juga. Terus ya sampai dari pengalaman 3,5 tahun ini belum ada kendala yang terlalu serius dan gak ada aneh-aneh sih untuk pemakaian kendaraannya. Jadi saya sangat worth it kalau kata saya pakai worth it produk ya, ini. Kak. Nah, Betul. selanjutnya kan nih, setelah kan kakak jadi waktu itu kan masih awam banget ya tentang motor. Berarti kakak kan melakukan Ya riset, betul. riset produk itu. Nah, selanjutnya setelah riset itu apa sih yang kakak lakukan? Tadi balik lagi ya, setelah saya riset juga, saya benar-benar datang ke toko offline-nya. Secara offline, saya datang dan lihat-lihat.
produknya, spesifikasi dan lain-lain. Gitu sih. Saya langsung pantau produksi secara langsung di depan mata saya sendiri gitu. Oke, jadi nggak via online gitu ya, Kak, jadi langsung lihat ke tempatnya, ke dealer-nya. Iya, betul. Oke. Nah, Kak, selanjutnya nih, Kakak kan waktu itu, milih-milih-milih nih gitu kan, masih nggak tahu mau beli motor apa. Nah, kalau Kakak sendiri cara nentuin produk kendaraan yang cocok buat Kakak itu gimana? Sebenarnya nggak ada preferensi buat saya sendiri mau gimana gitu ya. Cuman kalau dari saya mah ya tadi dari masukan orang-orang sama observasi saya sendiri cari yang menurut saya paling cocok sama budget dan kebutuhan sehari-hari. Dan kebetulan emang cocoknya nemunya yang ini produknya, yang Mmm, Aerox 155. oke Jadi langsung ini sih, langsung saya merasa klop jadi ya udah gitu langsung dibeli. oke oke. Selanjutnya nih, Kak, nih, mungkin ada nggak sih, Kak, pengaruh dari pihak lain, Kak, untuk, entah untuk teman atau untuk mungkin dari influencer atau dari mana gitu yang, bikin Kakak tuh jadi pengen beli produk Maxi Yamaha gitu? Oh, ada dari teman-teman sih kebanyakan. Memang nggak semua teman-teman saya yang pakai motor motor itu pakai kendaraannya Aerox, apalagi Aerox 155 yang tahun 2020 itu kayaknya teman saya nggak ada satupun yang pakai. Cuman di satu sisi mereka bilang kalau buat budget dan kebutuhan sehari-hari yang saya jalanin rutinitasnya itu oke dan memenuhi, dan saya cek juga menurut saya oke gitu sih. Jadi kebanyakan mah dari teman, Referensi teman ya, masukan Kak? teman. Ya, Iya betul, betul sekali. oke. Nah, Kak, selanjutnya nih, tadi aku udah nanya-nanya juga kan soal kayak, pengaruh dari teman. Sebenarnya ada motif lain nggak sih, Kak, gitu yang mempengaruhi pembelian Kakak itu? Motif lain selain yang referensi teman ya. Ya, selain mungkin Kakak perlu untuk motor harian atau mungkin, untuk mobilisasi gitu. Nah, Kakak ada motivasi lain nggak, Kak, kenapa memilih produk Maxi Yamaha ini? Oh, mungkin kalau dari saya motivasi lainnya sebenarnya gini, eh saya butuh motor yang bagasinya cukup gede, tapi budgetnya masih di bawah 25 juta. Jadi saya ambilnya yang ini. Kebetulan saya belinya di 24 kalau nggak salah. Soalnya kalau mau ngambil Max yang satunya lagi tuh Nmax ya. Nmax tuh Betul, udah Kak. di atas 25. Jadi eh, nggak terlalu bisa juga sih. Jadi ngambilnya yang bisa sesuai dengan budget. Oke, sesuai dengan budget dan, sesuai dengan kebutuhan juga ya, Kak? Ya, betul. Nah, Kak, juga setengah tahun tuh kan buat sebuah motor tuh terbilang bisa dibilang udah lumayan lama ya, Kak. Nah, Kakak sendiri nih selama pakai Aerox ini udah ada kelebihan atau kekurangan nggak, Kak, yang Kakak alamin? Kalau kelebihannya sih menurut saya nyaman. Eh, Bagasinya juga gede dan bukan motor yang susah untuk dikendarain. Jadi kayak kadang kan orang aduh ketinggian motor atau aduh kependekan. Jadi susah. Kalau di saya sih menurut saya pas. Bagasinya juga gede buat kebutuhan sehari-hari nyaman dan gak ini juga gitu. Gak ribet buat bawa barang, buat pergi kemana-mana gak ribet. Cuman kalau dari saya, kekurangannya dari produk masih Aerox Yamaha 155 tahun 2020 itu emang tangki bensinnya yang kecil banget. Dia eh, kecil banget, salah satu yang paling kecil di serinya. Jadi emang agak suka bolak-balik ke pom bensin hampir tiap kali pergi. Gitu ya, Terus Kak? yang kedua, ya betul. Terus yang kedua tuh kalau pas pertama kali beli shock breakernya itu keras banget. Jadi harus disetting langsung pas servis pertama kalinya supaya Mmm, enak aja gitu. Soalnya kalau di saya rasanya keras banget, terlalu keras. oke. Jadi untuk kelebihannya sendiri tadi balik lagi ya, Kak, jadi kayak mungkin desainnya keren, terus harganya juga masuk ke budget, terus bagasinya juga gede dan mudah dikendarai. Tapi sementara kalau untuk kurangnya sendiri itu tepatnya ada di tangki bensin yang terbilang kecil sama, suspensi yang terbilang keras ya, Kak? Ya betul. Oke. Nah, selanjutnya nih, Kak, nih. Nah, Kakak kan udah 3,5 tahun nih, Kak, nih. Kenapa Kakak masih bertahan, pakai Yamaha Aerox ini, Kak? Kenapa saya masih bertahan? Karena kalau saya orangnya awet, beli barang gak mau eh gantinya cepet-cepet, pengennya gantinya lama. Kayak
mengutamakan fungsi dibandingkan Gengsi. branding lah dan gengsi. Oke, oke. Saya pakai seawet-awet mungkin supaya bisa lama juga sih pakainya. Oke, Kak. Nah, Kak, Kakak kan udah pakai 3,5 tahun nih ya, Kak. Nah, apa sih yang Kakak lakuin dengan produk Yamaha Aerox ini gitu? Apakah Kakak melakukan modifikasi atau kayak ya udah aja gitu dipakai sehari-hari gitu? Pas awal-awal beli sebenarnya tuh emang sempat dipakai buat modifikasi. Cuman modifikasinya tuh yang gak terlalu banyak dan gak terlalu mencolok juga seperti mungkin lampu, eh ya lampu sih, lampu. Terus sisanya dipakai emang buat sehari-hari, gak Hmm, dianeh-anehin lagi. oke. Nah, Kak, Kakak tuh ngelakuin modifikasi ini tuh dasarnya apa ya, Kak? Apa untuk kayak mungkin dari segi enak dilihat atau mungkin untuk kebutuhan juga, Kak? eh Satu emang buat kebutuhan juga. Jadi pas pertama kali saya beli itu ada teman yang rekomendasiin kalau buat ganti lampu supaya makin jelas juga si lampu sorotnya. Terus emang ya saya gantinya pakai lampu yang enak dilihat, yang warnanya bisa diganti, nyesuaiin sama mungkin nyesuaiin sama mood saya dan apa yang warna yang saya lagi suka. Nah, selanjutnya nih, Kak, nih aku mau masuk ke, persepsi harga ya, Kak. Nah, Boleh. Kak, menurut Kakak, apakah harga dari suatu barang itu dapat mempengaruhi persepsi Kakak dalam melakukan pembelian produk Maxi Yamaha? Sebenarnya sangat mempengaruhi seperti yang tadi saya bilang di awal juga. Kenapa saya belinya Aerox? Karena satu emang masuk di budget. Karena kan mungkin di Maxi perbandingan harganya yang bagian tingkat lebih tingginya itu ada Yamaha NMAX. Dan menurut saya tuh sebenarnya NMAX tuh lebih nyaman daripada Aerox. Cuman karena di luar budget saya nggak pilih. Jadi kalau misalkan kayak menurut tadi yang ditanyain ada persepsi harga, kalau kata saya itu ada harga ada kualitas. Mungkin saya nggak terlalu sering nyobain dan pakai NMAX juga jadi belum kerasa. Tapi saya yakin di NMAX juga ada kelebihannya sendiri yang lebih dari Aerox. Mungkin dari segi tangki bensin dan keiritannya. Baiklah. Nah, Kak, menurut Kakak, dalam membeli produk Yamaha ini nih, dengan harga yang Kakak bayarkan nih, Kak, ya, udah sesuai dengan ekspektasi Kakak belum? Kalau dari ekspektasi saya sudah sangat memenuhi dan kebetulan Aerox yang tahun-tahun setelahnya juga kan harganya tuh naik dan lebih mahal. Mhm. Dan kalau dari sayanya sendiri juga sih worth it sih. Maksudnya di tahun 2020 saya dapat yang tingkatnya segitu dengan kenyamanan yang saya dapatin sekarang itu worth it. Walaupun yang tahun-tahun setelahnya tuh lebih mahal, tapi bedanya nggak terlalu jauh. Tapi harganya lebih mahalnya tuh bisa lumayan lebih jauh sih harganya. Jadi kalau yang dari saya mah ekspektasinya sudah sangat memenuhi. Oke. Nah, Kak, berapa sih sebenarnya Kakak tadi beli harganya sekitar 23 apa 24 juta ya, Kak? Nah, Iya sebenarnya betul. Kakak punya ekspektasi sendiri nggak sih, Kak, harusnya tuh harganya tuh berapa sih, Kak, yang harusnya Kakak bayarkan untuk mendapatkan produk Yamaha Aerox ini? Sebenarnya saya ngiranya juga di awalnya itu di 21-an, nggak akan sampai 24. Tapi begitu datang, nanya-nanya sama orang sananya juga, emang yang harga paling standarnya tuh 23 sampai 24. Saya kok nggak salah belinya 23,5. Gitu sih. Emang lebih mahal sedikit dari prediksi saya dan ekspektasi saya. Oke, tapi masih, kurang lebih masih mirip ya, Kak, ya, masih nggak terlalu jauh dari sini. Karena masih di dalam budget. Oke. Nah, Kak, Kakak 3 tahun pakai motor ini kan berarti merawat juga ya, Kak. Nah, dari segi perawatan nih, Kak, eee, dan penggunaan produk juga, itu tuh sesuai dengan yang Kakak ini nggak, Kak, sih, Kak? Sesuai dengan budget kah, atau mungkin sesuai dengan ekspektasi Kakak gitu untuk soal perawatan motornya? Kalau dari segi perawatan sih, kalau dari saya, karena saya punya kenalan teman dan juga montir yang emang mendukung dan saya kenal baik juga. Jadi perawatannya itu gampang, gak ribet, gak susah. Karena orang-orangnya juga ngerti. Dan dari saya ngerawat motor dan mungkin dari servis, cuci motor dan lain-lain juga, saya dari teman saya juga belajar. Jadi saya juga dapat ilmu. Jadi kalau saya ngerasanya sih sangat ini ya, sangat sangat nyaman lah, sangat bisa di ini. Perawatannya juga tuh gak ribet. Jadi sangat enak buat dirawat motornya juga. Nah, Kak, selanjutnya nih, menurut Kakak nih, kualitas dari produk Maxi itu mempengaruhi ini nggak, sesuai nggak dengan ekspektasi Kakak? Kalau dari saya sih ya sesuai, memenuhi banget. Cuman
Ya itu tadi yang borosnya itu tidak memenuhinya paling cuma di bagian situ doang. Di mana motornya itu boros banget. Kalau makainya belum terbiasa emang agak boros sih. Hmm. Oh, nah, Kak, dengan harganya Kakak bayarkan tadi, apakah kualitas produk Maxi ini udah sesuai dengan ekspektasi Kakak? Kalau dari harga yang saya bayarkan sih udah terpenuhi. Udah ekspektasinya juga udah oke kok dari saya. Kurang lebih dapat 85 nilainya mungkin dari 100 udah oke sih. Di Oke. atas ekspektasi saya. Oke. Next, Kak. Nah, kalau dari kualitas spare part, perawatan, itu menurut Kakak gimana, Kak, kualitasnya? Dari spare part sama perawatan, saya selalu ngerawatnya sih sama kalau spare part itu langsung ke Yamaha-nya, langsung yang ori. Jadi kalau dari saya kualitasnya tuh oke dan gak beda jauh sama yang saya beli secara orisinal. Jadi mirip-mirip 11-12 kalau kata saya. Oke. Selanjutnya nih, Kak, tadi kan aku nanyanya lebih kekurangan, tapi sebenarnya ada nggak sih, Kak, kendala dari produk Maxi Yamaha yang Kakak pakai ini? Untuk dari kendala sih sebenarnya gak terlalu banyak. Soalnya kayak kalau kendala kan menghambat. Kalau ini lebih ke segi kenyamanan, paling kayak shock breaker, suspensinya. Sama kalau tangki bensin sih sebenarnya kan itu udah diinstal dari sananya. Jadi nggak bisa ngomong itu kendala. Jadi kalau misalkan kayak kendala untuk kenyamanan dan yang mengganggu saya melakukan aktivitas dengan menggunakan produk ini, sejauh ini nggak ada. Oke. Nah, selanjutnya, Kak, dari kendala-kendala yang tadi Kakak udah sebutin, sebenarnya kendala ini tuh cukup mengganggu nggak sih, Kak? Atau harus dibenahi gitu untuk kualitas ke depannya? Sebenarnya nggak sih, nggak mengganggu. Oke. Nggak terlalu mengganggu ya, Kak? Jadi tidak perlu dibenahi untuk ke depannya mungkin? Tidak perlu karena di satu sisi dari shock breaker tuh dari pertama kali servis udah di setting sama montirnya dan udah sampai sekarang udah nggak terlalu ngaruh sih, udah nggak balik ke settingan semulanya. Baiklah. Nah, terakhir nih, Kak, aku mau nanya, harapan Kakak terhadap produk Maxi Yamaha ini bagi kepuasan pelanggan tuh apa, Kak? Harapan buat kedepannya berarti ya, Mhm. eh mungkin lebih ke kalau harganya meningkat, semoga kualitas produknya juga meningkat. Dan untuk seri yang Aerox mungkin bisa dibenahi di bagian tangki bensinnya dan sistem yang membuat motornya lebih irit dalam melakukan perjalanan. Paling itu aja sih kalau dari Oke, ininya. oke. Jadi gitu aja, Kak, wawancara singkat pada malam hari ini untuk Kak Rian. Makasih banyak banget untuk malam ini, untuk waktunya, untuk bersedia diwawancarai pada penelitian saya gitu. Semoga penelitian ini dapat dipakai untuk mengembangkan produk Yamaha ke depannya dan untuk meningkatkan juga kepuasan konsumen ya, Kak. Oke, makasih, Ya, Kak. Selamat malam. ya sama-sama. Makasih.